Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan ini saya sedang berada di Kampung Pekijing, ya, kampungnya literasi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin ngobrol-ngobrol dengan para penggagas, para penggerak, tokoh masyarakat di Kampung Pekijing ini. Nah, bagaimana sehingga kampung ini bisa kompak masyarakatnya, kemudian juga ada buku-buku di setiap rumah, di depan rumah gitu ya, dalam bentuk disimpan dalam bentuk kotak gitu. Nah, untuk mengetahui semua itu telah hadir bersama saya ini para tokoh tersebut, dan mari kita bersama-sama menyimak apa penjelasan informasi yang akan diberikan oleh para tokoh tersebut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu Bapak dengan siapa? Ya, kalau saya Pak Edi. Pak Edi. Dan di sini ya Pak sebagai. Oh ya, kalau di sini biasanya saya tuh yang apa? Sebenarnya nggak ada tokoh di Pekijing ya. Oh, iya. Nggak ada tokoh. Cuma kalau saya biasanya diminta Pak RT, Pak RW menanya ide-idenya Pak. Misalnya lebih ke ide. Ini warnanya apa? Gitu. Jadi nanti bentuknya apa? Itu sih sebenarnya, itu aja. Kenalkan Pak, saya Bayu sebagai Kepala Perpustakaan Pekijing. Kepala Perpustakaan Pekijing. Pekijing. Iya. Ada perpustakaan khusus. Iya, ada perpustakaannya. Bapak. Saya di lapangannya Pak, bagaimana bapak-bapak ini. Iya. Warga yang ikut berperan. Ini dengan Pak. Nama saya Dupes Pak. Pak Dupes. Pak Budi, Pak Dupes. Pak Edi, Bayu, Pak Dupes. Pak RT. Pak RT. Kan saya RT di sini Pak, RT Pekijing. Biasa dipanggil Pak Misri. Pak Misri. RT 007. RT 007. Nah ini yang ingin kami ketahui, ini latar belakangnya Kampung Cikijing menjadi kampung literasi ini bagaimana Pak? Ya, nah itu kalau ditanya kampung literasi ya, kalau kampung literasi itu sebenarnya lahir dengan sendirinya karena memang pemerintah menilai oh cocok untuk kampung literasi nih. Sebenarnya kita berjalan dengan sendirinya aja. Waktu awal-awal boleh menceritakan buku-buku ya awal-awal ya. Jadi awal-awal tuh ketika kita lagi mulai bebenah udah ya Pak RT ya. Udah mulai rapi, jalan-jalan. Ini lingkungan pagar-pagar udah rapi. Rupanya Dinas Perpustakaan provinsi ya. Kota Serang. Dinas Perpustakaan Kota Serang rupanya melirik juga lah. Melirik, dan kebetulan di situ ada Bang Aib, pustakawannya. Datang ke sini tuh Pak. Kebetulan saya lagi di dekat depan madrasah tuh, duduk, datang pakai mobil. Pak dari Dinas Perpustakaan katanya. Gitu. Oh iya Pak, ada apa gitu. Kan kita lagi sibuk bikin pagar ini. Kita mau ini katanya, naruh buku. Saya bilang Pekijing mah nggak bisa buku mah. Gitu kan? Takut nggak ada yang baca gitu. Iya, soalnya nggak mungkin ada yang baca lah. Nggak cocok aja, belum ke situ. Pikir saya tuh buku harus dibaca. Sedangkan kita dengan warga tuh Pak RT, kalau ada program dari pemerintah apapun itu kita harus selesaikan, harus laksanakan. Nggak cuma naro program udah dibiarin aja. Kita dibiasakan budaya seperti itu Pak. Gitu. Jadi supaya nanti semuanya itu keluar manfaatnya segala macamnya gitu. Nah ketika di situ ditawarkan buku, saya langsung nolak, pokoknya nggak mungkin lah gitu, nggak mungkin. Nah hebatnya yang dari Dinas Perpustakaan itu jawabnya di luar dugaan saya Pak. Oh enggak Pak, ini nggak harus dibaca katanya. Sobek juga nggak apa-apa katanya. Hilang juga nggak apa-apa katanya. Wih saya bilang ini juga nih. Ya udah saya bilang kalau emang programnya naruh buku, saya masyarakat warga tidak harus wajib membaca, saya bilang mangga aja masuk ke Pekijing. Akhirnya sepakat tuh gitu. Nah pertama kali tuh
kita memang bikin box buku ya. Box buku tuh tiap rumah. Ada box buku atau perpustakaan dulu tuh? Box buku dulu ya. Box buku dulu. Ternyata memang ada program dari pemerintah entah gimana lah. Yang penting saya ceritakan di packagingnya. Gitu. 50 buku Pak katanya. Ya udah taruh. Dengan syarat saya bilang warga tidak diwajibkan. Kalau diwajibkan kan harus gitu. Jadi nggak apa-apa pokoknya mah taruh aja gitu. Akhirnya taruh tuh dipasang. Lama-lama ternyata ada yang minta tuker buku ya. Ada. Ketika dibagi bukunya, dibagi dipasang. Ada yang minta tuker buku karena dia petani, bukunya kalau nggak salah buku bengkel nggak salah. Dapatnya kebetulan. Pak tuker nih, saya kan mau nanam ini petani. Buku otomotifnya bengkelnya ganti buku tani deh. Nah, berarti ada yang baca dia bilang nih. Jadi sesuai profesinya ya. Iya. Ternyata ada yang baca. Iya. Ya. Dari situ wah, saya ditipu sama Dinas Perpustakaan nih saya bilang nih. Mungkin cara dari perpustakaan Iya. caranya gitu. Oh, iya, ini pinter juga saya bilangnya saya dibohongin nih, ternyata dibaca juga gitu. Karena baik. Iya. Nggak apa-apa disimpan di apa juga. Gitu. Iya, ngomongnya kan gitu. Jadi ringan Pak ke kitanya nggak jadi beban. Dan malah itu jadi mengalir dengan sendirinya. Malah warga kalau sudah di depan rumah entah itu lagi santai apa dia buka bak buku dilihat gitu. Nah itu ternyata dibaca juga. Gitu. Ternyata dibaca. Walaupun baca nggak kayak belajar dia seperlunya. Iya. Misalnya ibu-ibu mau masak apa, ada nggak bukunya? Nah ini Pak ya, bisa sampai tadi hanya menyimpan buku, dia robek pun gitu disimpan di tiap kota, kemudian perpustakaan pada waktu itu belum ada. Tapi selanjutnya kan bisa maju seperti ini, tentu ada langkah-langkah tertentu begitu. Nah, walaupun begitu mengalir begitu saja, tapi tentu ada langkah-langkahnya. Oh ya, makanya dari itu baru tuh dibentuk SK perpustakaan ya. TBM awalnya waktu sebelum perpus kita TBM dulu, nah baru ke perpustakaan ya, baik gitu. Jadi di situ masalah apa mengatur bukunya segala macam Pak ya. Di situ tuh mungkin Bayu yang lebih detail nih. Kalau masalah manajemen pengelolaan buku ya, gitu tuh. Mungkin Bayu jelasin Pak. Ya. Baik, gimana kan Bayu? Ya, mangga Pak, mangga. Kalau sih tadi itu kan kata Pedi itu benar apa namanya? Pegang aja. Kata Pedi itu apa namanya? TBM dulu kita awal-awalnya. Kita awal-awalnya TBM. Kemudian karena jumlah bukunya yang banyak, kemudian kayak harus perlu kayak ada rotasi buku, kemudian klasifikasi buku gitu. Makanya kita langsung bikin perpustakaan tuh Pak. Dari Dinas Perpustakaan Kota Serang ngusulin buat bikin perpustakaannya sekalian gitu. Karena kebetulan juga kita pas bikin TBM, SK-nya itu SK perpustakaan, bukan SK TBM. Ya, sekaligus dengan ini ya Pak, badan hukumnya aja menjadi badan. Iya, akhirnya ya udah lah itu perpustakaan gitu. Nah akhirnya dari situ perpustakaan jadi pusat sentral bukunya gitu. Nah kemudian rotasi per 2 minggu sekali awal-awal kita tuh Pak. Rotasi 2 minggu sekali itu kita dipinjem awal-awal kita pakai gerobak Pak. Pakai gerobak. Sempat viral juga ya di TikTok. Iya, pakai gerobak dorong gitu. Kemudian kan ada yang upload di TikTok gitu Pak. Terus dilihat sama Dinas Kota Serangnya akhirnya dipinjemin cator gitu. Motor Tosa gitu. Nah itu 2 minggu sekali itu Pak kita nuker-nuker buku yang di rumah gitu. Awal-awal sih ya itu Pak tadi itu katanya, ngapain sih naruh buku katanya nggak dibaca gitu ya. Akhirnya lama-lama kayaknya mereka jadi tertarik gitu Pak karena kita inin terus gitu. Akhirnya ada yang nanya gitu, ada buku ini nggak gitu, ada buku ini nggak gitu. Nah dari situ kita kayaknya tambah semangat gitu Pak. Karena ternyata masyarakat juga ada respon tertariknya gitu dari masyarakat. Setelah mengetahui bahwa membaca buku itu adalah emas. Ya. Begitu ya, kita menjadi pintar karena buku. Kita mempunyai
pengetahuan karena bisa membaca buku itulah. Nah dari itu Bayu itu saya ngomong juga ke Bayu, saya bilang ini harus hidup tetap. Kalau ada perpustakaan, ada apapun itu harus aktif lah. Jadi kita bikin lapak baca ya. Iya, lapak Lapak baca. baca tiap 2 minggu sekali juga. sekali. kadang-kadang 1 minggu ya. Tempatnya di sini. Nah, Beda-beda. Oh, beda-beda. saya pengen nyebar Pak. Jadi di pelataran rumah. Oh, Jadi kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sini, terus pindah ke sana. Terus tujuannya supaya mereka menjangkau masyarakat. Kan kadang-kadang masyarakat tuh pas lagi males nggak mau dia keluar. Kalau kejauhan gitu ya. Kejauhan. jadi itu datang sendiri ya. Ya, jadi Bayu pakai motor, sore-sore Sabtu ya biasanya. Iya, Sabtu. Sabtu. Nah, kita gelar tuh. Gelar di halaman rumah, di pinggir jalan. Nah ini kira-kira karena kan berkaitan dengan orang banyak ya. Saya dengar informasinya 2 RT tadi ya. Iya, tadi ya. Nah, itu bagaimana nih ada kendala ataupun juga mungkin tantangan-tantangannya dalam menyergamkan kekompakan masyarakat 2 RT ini. Oh gitu. Kalau untuk 2 RT sebenarnya dari awal waktu kita ngebentuk 2 RT Pak RT ya, ini hanya untuk identitas saja. Kalau untuk kegiatan dan mental Pekijingnya tetap satu kampung Pekijing. Jadi kita sudah komitmen mau berapa RT pun, Iya. ketika itu Pekijing itu udah jadi satu Komando. itu ketika 2 RT itu. Gitu. Ya, contohnya kayak di perpustakaan adanya di RT saya Pak ya, RT 07. Tapi yang enggak sama gitu. Sama. Walaupun RT 15 punya dia juga gitu. Yang gotong royong juga ini ada yang RT sebelahnya, karena kita membiasakan itu. Gitu. Nah ini Pak, cara menjalin antar RT itu kira-kira bagaimana ini bisa terjalin gitu? Ya. Kadang-kadang kan bisa saja satu RT punya kegiatan ini, sedang Ya. ramai yang RT lain ini gitu ya, ya mungkin mengacukan lah seperti itu. Ya, makanya tadi itu kita harus ada komitmen untuk satu tujuan itu, Pak. Misalnya kita sekarang nih yang dilaksanakan Pekijing. Nah, ketika ada untuk Pekijing, berarti semua RT terlibat. Gitu. Jadi dirapatkan dulu Pak ya. Iya, itu yang harus kita tanamkan di masyarakat. Gitu. Jadi, Alhamdulillah di Pekijing ini pas setiap seminggu sekali itu ada aja sharing itu Pak. ya. Gitu. Seminggu sekali sharing. Antara RT gitu. Jadi Berarti konsisten Konsisten. gitu. Konsisten. Sehingga timbullah satu tujuan. Ya kan? Terus Perbedaan kan bukan berarti membuat kita ya berbeda tujuan ya. berbeda tujuan, ya kan? Semua punya pendapat, ya kan? Karena ada pendapat yang lebih ini gitu. Nah, itulah yang kita mengasih nyawa kita kompak gitu. ya, itu Pak. Jadi kalau misalnya ada bantuan dari pemerintah, kita semua harus berlaku adil. Nah, terutama di RW-nya tuh terjangkau semua. Ya mungkin karena ini sudah disampaikan tadi ya latar belakangnya juga langkah-langkah dan sebagainya. Ini pertanyaan terakhir mungkin bapak-bapak, mungkin harapan ke depan nih dari bapak-bapak ini bagaimana berkaitan dengan kampung Pekijing ini, terutama kaitannya dengan literasi gitu. Kalau kaitannya dengan literasi, karena emang ternyata tujuan awal datang buku itu dari Dinas Provinsi Banten. Kegiatan perpustakaan nih tidak cuma hanya buku, kita ada literasi. Nah, ada literasi, apalagi pas Duta Baca Nasional kesini ya, Golagong pernah kesini juga. Dia malah harus berdaya dengan buku ya, harus berdaya dengan buku. Dan kita sudah tunjukkan Pak, dari kita mengolah tanaman dari buku, kita bisa menjual malah. Gitu. Dan lele juga ada. Nah, kita sekarang lagi fokus di kerajinan dari limbah, dari kantong plastik, limbah dari limbah kayu. Kita sudah mulai bikin, nanti ada. Dan itu ternyata kesulitannya 2, pemasaran dengan modal. Itu urusan klasik sebenarnya. Tapi memang itu real yang ada di kita. Yang jelas, Pekijing sudah menunjukkan, kata pemerintah harus dihidupkan gotong royong. Kita sudah, nggak usah dikasih tahu pada tahu. Kita sudah melaksanakan.
kampung, warga, masyarakat itu harus mengurus kampungnya agar bersih. Nah, kita udah gitu. Dari awal. Dari awal. Nah, harus giat. Ya kita giat. Nah, tapi kendalanya tadi itu, Pak. Kita berada di posisi di ekonomi yang paling bawah. Ternyata tidak cuma guyup, kompak, gotong royong, giat dan semangat. Tapi perlu juga dijembatani dengan dua hal itu. Yang urusan klasik itu. Urusan ngejualnya gimana, biaya bikinnya dari mana. Modal. Kita sudah buktikan dengan membuat produk-produk yang dari limbah itu tidak ada. Dan ternyata kalau skala besar harus perlu modal besar juga. Dan kita nggak punya itu. Nah, harapannya dari situ sudah jelas. Jadi boleh pemerintah ke kampung lain harus gotong royong, harus bersih. Nah, begini sudah buktikan. Nah, sekarang kita tinggal menanyakan kembali ke pemerintah. Kalau sudah begini, pemerintah mau apa? Gitu. Dengan hal-hal yang ternyata banyak kendalanya setelah kampungnya bersih, kompak, gotong royongnya tercipta, aman juga. Setelah itu gimana? Kita bertanya balik. Gitu. Jadi kalau Pekijing kita ke masyarakat semua tokoh tidak dibiasakan untuk meminta-minta ke pemerintah, tidak dibiasakan untuk apa ya, kita biasanya nunjukin prestasi dulu. Setelah itu baru kita mau apa gitu. Kayak gitu, Pak. Nah, dari Bayu gimana harapan? Kalau dari Bayu sih ini Pak, karena minat baca di Indonesia kan nurun gitu. Pengennya sih dari sini dulu ini bisa ningkatin minat baca gitu. Anak-anak, saran sih emang anak-anak dulu sih kalau Bayu suka. Pengennya anak-anak ini bagaimana dari membaca, dari menulis mereka tuh bisa menghasilkan karya gitu. Gitu aja sih. Ya, Pak Bang Dupes, Harapannya kalau harapan dari saya yang tadi itu yang kata Bapak Edi klasik itu, kami itu mau bergerak, kendalanya dari pemasaran modal, keuangannya itu Pak. Tapi alhamdulillah walaupun begitu ya, kami selama ini nih, masyarakat kami ini dengan sendirinya dia menyumbangkan sendiri Pak, gitu. Per rumah itu entah yang 10.000, kita iuran, kompak ya Pak ya. kompak, alhamdulillahnya itu Pak. Jadi tidak hanya ide, kemudian tenaga, iya itu Pak. iuran juga, dana juga. Nah, kami berharap ke pemerintah tolong perhatikan kami, dan kami sudah membuktikan kepada Kota Serang, ya kan, bahwa lingkungan kami itu bersih, ya kan, gitu. Kalau Pak RT bagaimana Pak RT? Ya dari saya juga, kebanyakan di warga sini kan Pak, kebanyakannya petani sama buruh lepas. Ya jadi itu Pak, pengen ya sumber dayanya meningkat gitu. Dengan adanya kayak gini. Ekonomi meningkat. Ekonominya gitu. Ya, baik Bapak, terima kasih atas semua informasi yang telah disampaikan, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bapak-bapak ini dapat terwujud ya. Baik itu dari segi finansial tadi, karena literasi juga ada literasi finansial ya, itu ataupun juga mungkin kedepannya ya lebih muncul lagi ini Pekijing ini tidak hanya untuk wilayah Kota Serang, setelah Kota Serang mungkin provinsi mungkin, dan masih banyak lagi cerita-cerita Pekijing yang belum semua terungkap. Mudah-mudahan kedepannya dapat disediakan. Masih banyak. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan tokoh, kemudian juga pegiat penggerak di kampung Pekijing ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.